Dana desa merupakan dana transfer pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah desa. Sudah ada 136 desa yang masuk dana desanya. 47 desa ini sedang dalam proses penginputan di aplikasi Omsman. Prioritas penggunaannya untuk apa saja? Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, pengembangan desa digital, pemberdayaan perempuan dan anak. Penggunaannya betul-betul direncanakan dengan baik, akurat, tepat sasaran, tepat waktu. Pengawasannya juga lebih ketat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali bersama saya Dedi Prayogi dalam acara Podcast Pak D Berbicara. Podcast Pak D Berbicara adalah salah satu wadah atau kanal yang dimiliki oleh BPKPD Kabupaten Kebumen dalam mensosialisasikan tentang kebijakan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah di Kabupaten Kebumen. Dan pada kesempatan kali ini Podcast Pak D Berbicara sudah memasuki episode ke-7 loh, gila. Dari 7 episode ini luar biasa, animo dari audiensnya kita cukup baik, bahkan ada yang dari Malaysia juga yang nonton podcast kita. Nah, pada kesempatan kali ini tak lupa kita juga untuk mengajak pemirsa yang ada dimanapun berada untuk like, comment, share dan subscribe akun YouTube BPKPD Kabupaten Kebumen. Dan pada kesempatan podcast kali ini Pak D akan berbicara tentang dana desa dan alokasi dana desa atau DD dan ADD. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Yang pertama adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen. Beliau adalah Bapak Cokro Aminoto SIP MKes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi waktunya. Selamat sore juga para pemirsa podcast. Semoga informasi ini dapat ditangkap dengan baik, bermanfaat untuk kita semua. Dan selain Pak Cokro, kita juga ada kedatangan 2 orang narasumber juga dari BPKPD Kabupaten Kebumen. Yang pertama adalah Bapak Suprapto SE. Beliau adalah Kabid Perbendaraan pada BPKPD Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan di sebelah kanan saya juga hadir Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPKPD Kabupaten Kebumen. Beliau adalah Bapak Arman Kurniawan SE MM. Apa kabar Pak Arman? Alhamdulillah, baik, terima kasih Mas Didi. Sehat ya? Alhamdulillah. Masih jalan kaki ya? Masih jalan rutin, tiap hari Mas. Karena kita harus tetap bergerak juga. Oh iya, kita satu komunitas. Dan pada kesempatan kali ini karena narasumber sudah pada hadir, langsungnya kita bahas terkait dengan dana desa dulu. Kepada Pak Cokro, sebenarnya dana desa itu apa Pak? Mungkin biar masyarakat juga biar tahu juga seperti apa. Jadi di APBDes atau APBD desa, itu diantaranya kan ada dana DD dan ADD. Nah, ADD itu dana yang diambil dari persentase dana desa yang ada, kemudian dialokasikan oleh pemerintah kabupaten. Artinya berasal dari APBD. Sedangkan dana desa itu dana yang merupakan dana transfer pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah desa melalui mekanisme tata kelola keuangan. Di antaranya melalui BPKPD. Oh gitu ya Pak. Gitu, ya. Berarti kalau dana desa itu langsung dari APBN, sementara kalau ADD itu dari APBD. Sumbernya seperti itu ya Pak? Ya. Kalau dana desa sendiri di Kebumen tuh mulai tahun berapa ya Pak kira-kira? Sebenarnya bukan di Kebumen, tapi secara nasional. Secara nasional ya. Nah, kalau tidak salah ingat, itu kan mulai tahun 2015 itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 kemudian mengamanatkan untuk ada dana desa. Kalau penganggarannya di APBN itu seperti apa? Maksudnya? Penganggaran dana desa dalam APBN itu berarti dari pemerintah pusat ya, langsung seperti itu? Ya, artinya itu kan karena dana transfer dengan mekanisme transfer yang nanti mungkin Pak Prapto bisa menjelaskan sedikit. Tetapi paling tidak dana desa itu merupakan kewenangan pusat dalam untuk
untuk mengawal kewenangan-kewenangan yang ditargetkan oleh pusat kemudian harus dilaksanakan oleh desa. Oke. Kalau terkait dengan penggunaannya nih Pak, ini kan mungkin tiap tahun apa tiap periode tuh bisa berbeda-beda ya Pak. Itu untuk di tahun ini Pak, di tahun 2025 sendiri tuh kira-kira prioritas penggunaannya untuk apa saja? Di antaranya prioritas penggunaan dana desa tahun 2025 itu adalah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, seperti pembangunan badan usaha milik desa atau BUMDes, pelatihan keterampilan dan seterusnya, kemudian pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, pengembangan desa digital seperti pembangunan jaringan internet desa, pelatihan literasi digital bagi masyarakat desa, serta pengembangan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan ekonomi pemerintahan di desa. Selain itu, dana desa juga digunakan untuk pemberdayaan perempuan dan anak melalui berbagai program serta pelatihan keterampilan bagi perempuan, pemberian bantuan modal usaha bagi perempuan, serta program-program perlindungan anak. Bisa mencakup semua lini kehidupan ya Pak, seperti itu ya. Tidak hanya satu sisi saja. Mungkin ke Pak Prapto ini terkait dengan mekanisme pencairan dana desa ini, seperti apa Pak di tahun 2025 ini Pak? Terima kasih untuk mekanisme pencairan dana desa ini dari data yang sudah masuk di Ombudsman dari PMD, kemudian masuk ke BPKPD, dan dari BPKPD ini nanti kita tagging untuk di-upload di Ombudsman untuk selanjutnya nanti kita masuk ke KPPN. Jadi untuk saat ini sudah ada per hari ini 30 April sudah ada 136 desa yang masuk dana desanya ke RKDes. Kemudian 47 desa ini sedang dalam proses penginputan di aplikasi Ombudsman. Kemudian secara keseluruhan nanti harapannya di akhir Mei itu sudah cair di tahap 1. Karena memang untuk dana desa ini, DD ini penggunaannya itu nanti sesuai petunjuk teknisnya itu secara bertahap. Ada 2 tahap di dalam pencairan dana desa di Kabupaten Kebumen. Seperti itu nanti ada dana desa yang terkait dengan Hermak dan non Hermak. Oh berarti dana desa juga ada Hermaknya juga seperti itu nggak Pak? Betul, ada dana desa Hermak dan non Hermak. Jadi pencairannya tetap menunggu SE dari pusat apa kita buat SE juga apa pripun Pak Cokro? Bukan, pencairannya sebenarnya kalau itu sudah ada dasar Permendes, kemudian ada biasa keputusan Menteri Keuangan dan seterusnya aturan-aturannya. Oke. Jadi Hermak non Hermak itu ada di dana desa karena dana desa juga mengamanatkan untuk program-program prioritas atau fokus penggunaan dana desa. Di antara untuk penanggulangan atau penanganan kemiskinan ekstrim, pencegahan stunting, kemudian untuk pengentasan kemiskinan dan seterusnya. Tapi kalau mungkin Pak Prapto, Pak Cokro, kalau proses sendiri dari awal itu sebenarnya desa yang mempersiapkan mengajukan atau itu udah otomatis cair begitu dananya sudah ada? Pripun Niko? Proses perencanaan. Iya, proses pencairannya itu seperti apa? Apa dari desa dulu, apa dari PMD, apa dari BPKPD langsung? Kan ada pagu dana desa. Kemudian desa itu mengusulkan perencanaannya. Artinya mengajukan permohonan penyaluran. Nah, itu kemudian dengan persyaratan diantaranya ada artinya pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan tahun lalu dan seterusnya, kemudian APBDes dan seterusnya itu diajukan, kemudian nanti dikirimkan ke PMD menerima data, kemudian melakukan verifikasi dan seterusnya. Ada proses Ombudsman tadi. Ombudsman itu sebenarnya kan aplikasi online untuk tata kelola keuangan dana desa. Berarti ini terkait desa, mereka juga harus bisa bekerja dengan cepat nggak Pak? Maksud saya harus proaktif lah ya. Bagaimana agar dana desa itu bisa cepat cair ya gitu. Karena yang terjadi di masyarakat orang tahunya, oh ini dana desa belum cair ada apa seperti itu loh Pak. Berarti
bukan hanya masalah mungkin di PMD atau BPKPD, cuma dari desanya sendiri mungkin harus juga proaktif terkait dengan tadi ada LPJ, terkait dengan juga penganggaran di APBD sudah siap seperti itu mungkin ya Pak. Iya, betul. Dan itu sebenarnya masih ada unsur yang terkait lagi. Sebenarnya dari desa dalam hal ini nanti dikoordinir oleh kecamatan, kemudian ada unsur PMD dan nanti ke BPKPD, karena kan juga harus BPKPD inilah yang kemudian yang mengelengkan atau melalui Omspan tadi ke KPN, ke KPPN, KPPN Purworejo. Nah, kemudian setelah nanti diverifikasi dan artinya tidak ada masalah, kemudian ada penyaluran ke rekening kas desa. Jadi kalau semuanya berjalan dengan baik, harusnya nggak ada masalah nggak Pak? Sudah ada Permendes, sudah ada mungkin SE Bupati, tinggal diikuti saja seperti itu nggak Pak? Artinya begini, mungkin khusus untuk 2025. 2025 ini sebenarnya dari kebijakan pemerintah pusat pun kami melihat masih ada, artinya antara peraturan Menteri Desa pada waktu itu tahun nomor 3 tahun 2024 dengan Kepmendes tahun nomor 2 tahun 2025 itu waktu itu belum sinkron. Nah, kami juga sudah komunikasi dan konsultasi ke sana secara fisik ke Kemendagri dan Kemendes. Pada waktu itu memang akan ada, karena ini kebijakan pemerintah dalam hal ini ya pemerintahan baru lah. RPJMN-nya baru. Transisi RPJMN terus saja. Nah, itu kemudian saya diberitahu nanti akan ada revisi atau semacam surat edaran apapun, akan ada perubahan regulasi intinya. Karena di antara Permendes dengan Kepmendes itu, di Permendes yang lama artinya yang 2024 itu kan mengamanatkan seperti misalnya ketahanan pangan itu bentuknya tagging, artinya untuk belanja. Sementara di Kepmennya mengatur itu berupa penyaluran ke Bumdes atau ke koperasi gitu. Nah, ini kalau kemudian tidak diatur berikutnya, ini kan tabrakan. Tabrakan dalam arti tabrakan aturan yang mengatur di atasnya di Kementerian Keuangan dan Kemendagri. Gitu. Ya, sehingga ini kemudian kenapa kemudian ini agak mundur-mundur ya sebenarnya karena regulasi di tingkat atasnya juga belum ada. Nah, sementara kemudian ada kebijakan pemerintah Kabupaten Kebumen untuk sinergikan atau mensinkronkan antara pembangunan Kabupaten Kebumen juga dengan pembangunan di tingkat desa. Kenapa bisa begitu? Karena di RPJMD Kabupaten Kebumen itu ada beberapa permasalahan strategis yang akan diatasi, tetapi ini kalau hanya diatasi oleh pemerintah kabupaten saja, artinya UPD saja di tingkat kabupaten tidak akan selesai. Contohnya adalah pengelolaan sampah. Ya, sampah ini menjadi persoalan nasional, apalagi kalau kita baca di medsosnya KDM itu ya yang sedang ngetren sekarang. Kang Deddy Mulyadi itu kan hampir semua bernuansa sampah. Nah, artinya ini menjadi persoalan besar dan ini juga dihadapi oleh Kebumen karena dalam waktu tertentu persampahan ini akan menjadi masalah nasional di Kabupaten Kebumen. Artinya menjadi masalah di seluruh kecamatan, seluruh desa dan seterusnya. Nah, ini kemudian menjadi prioritas, menjadi program prioritas. Nah, untuk itulah kemudian pemerintah kabupaten ini sebenarnya berwenang untuk mengatur itu terhadap dana desa misalnya. Nah, karena sejatinya dana desa ini ada aturan yang mengatur sepanjang ermak yang tingkat pusat tadi yang diamanatkan oleh pusat itu sudah terpenuhi, itu kemudian selanjutnya pemerintah daerah untuk artinya dari desa dan pemerintah. Jadi bisa bersinergi ya Pak antara memungkinkan bisa bersinergi antara dana desa dengan APBD seperti itu ya Pak. Kabupaten, artinya dengan program kabupaten. Jadi selain sampah, hal yang penting lagi adalah tentang penanganan inflasi. Penanganan inflasi ini sebenarnya tidak berdiri sendiri. Ini ada kaitannya dengan penanganan kemiskinan. Manakala terjadi inflasi itu kondisi masyarakat kemudian kan turun daya belinya, kelangkaan pangan dan seterusnya. Nah ini kemudian yang
perlu diantisipasi. Nah, karena manakala masyarakat turun daya belinya, maka berarti kurang pangan, berarti kurang konsumsi asupan gizi dan seterusnya, berakibat pada kemiskinan dan kelaparan. Dan ekonomi juga melambat ya Pak? Nah, artinya itu ya? Bukan melambat lagi, lesu kan akhirnya. Lesu. Ya. Nah, ini untuk perlu upaya-upaya kesempatan yang harus disinergikan, yang tidak hanya oleh tingkat kabupaten, tapi juga oleh desa. Nah, kemudian untuk itulah kemudian lahir munculnya SE Bupati. Ya, mengamanatkan itu. Berarti SE Bupati nggak ada masalah ya Pak? Karena tadi disampaikan Pak Proto sudah cair nggak Pak beberapa desa? Kalau lihat aspeknya, aspek legalitasnya sebenarnya tidak ada masalah. Karena tadi ketika ermak yang dari amanat dana desa itu dari pusat sudah dipenuhi, selanjutnya pemerintah daerah atau desa itu boleh mengatur. Nah, mengaturnya itu kan pemerintah bisa menggunakan SE, bisa menggunakan perbu dan seterusnya. Jadi seperti APBD ya, ada DAU ermak dan ada DAU yang DAU bebas lah, yang tidak ini seperti itu, yang bisa digunakan. Non ermak. Iya, non ermak gitu. Terus Pak, terkait dengan tantangannya nih Pak, tantangan apa saja sih Pak tantangannya terkait dengan dana desa ini Pak, pengelolaannya di desa ini seperti apa? Oke, tantangan sebenarnya berpikir tentang tata kelola. Saya rasa di Kabupaten Kebumen sejauh ini persoalannya boleh dikatakan sudah berjalan. Artinya tata kelola keuangan di desa sudah berjalan. Artinya Siswides kita misalnya di situ ada sistem keuangan desa yang sudah settle, kemudian artinya sudah tidak ada persoalan lagi. Kemudian transaksi juga sudah terpantau atau bahkan kita sudah menggunakan non tunai desa. Kemudian sosialisasi terkait dengan bagaimana mekanisme pengelolaan tata kelola desa, tata keuangan desa dalam hal ini tentang dana desa itu juga sudah berjalan. Kalaupun kasus misalnya, kasus-kasus atau kejadian-kejadian terkait dengan mungkin keluhan Siswides, kemudian tentang pengadaan barang jasa, ini sebenarnya lebih ke tingkat aplikasi atau lebih ke person orang per orang. Lah ini yang menjadi pembinaan, ya pentingnya peran pemerintah untuk mengawasi jalannya pembangunan di desa. Berarti secara penggunaan mungkin secara transparansi maupun akuntabilitas sebenarnya sudah lebih baik ya Pak dari. Ya artinya kita sudah boleh mengatakan sistemnya sudah terbangun. Bahkan Siswides saja di beberapa kabupaten di luar Kebumen itu masih ada yang manual itu artinya masih kita menggunakan ekspor dari aplikasi, ekspor kemudian datanya dicetak kemudian dinaikkan lagi dalam bentuk. Kalau di Kebumen kan sudah menggunakan full aplikasi online. Mungkin saya ke Pak Arman ini selaku yang punya anggarannya, apa ketempatan anggarannya nih Pak? Ketempatan. Yang punya ketempatan angka. Bukan kami. Ketempatan angka ya Mas. Iya, ketempatan angka saja. Kira-kira di tahun 2025 ini Pak, anggarannya DD itu berapa ya Pak? Baik, mungkin pertama bicara DD dulu ya. Ini memang DD ini punya karakteristik yang agak berbeda dengan beberapa baik pendapatan atau belanja, istilahnya masuk ke kategori belanja transfer dana desa. Nah, banyak kan mungkin orang ataupun masyarakat umum tahunya dari Pemda yang menyalurkan. Padahal sebetulnya sumber dana dari dana desa itu sendiri adalah dari APBN. Oh, dari APBN. APBN. Nah, APBN ini dengan karakteristik yang mungkin hampir sama dengan BOS ya, itu hanya lewat saja, lewat RKUD. Nah, dari RKUD ini di kabupaten hanya mencatat melalui notifikasi atau pengesahan. Jadi hanya sebatas dalam artian pendapatan itu atau belanja dana desa itu dicatat dan diakui, tapi kemudian penyalurannya langsung dari pusat. Jadi kewajiban pemerintah kabupaten
harus mencukupi persyaratan ataupun dokumen administrasi yang dibutuhkan sesuai dengan juknis yang sudah diatur di peraturan pemerintah ataupun peraturan Menteri Keuangan. Syarat-syaratnya apa yang harus dicukupi untuk nantinya diajukan ke pemerintah pusat agar dana tersebut dapat cair. Kalau sejauh ini untuk nominal keseluruhan dana desa di Kabupaten Kebumen untuk tahun anggaran 2025 kurang lebih total 434 miliar sekian. Itu meliputi hampir 440 desa ya. Ini cukup banyak Mas Didi, 449 desa. Ini cukup banyak kategori Jawa Tengah. Misalkan kita bandingkan dengan kabupaten sebelah Purjo, itu masih lebih sedikit ya Pak dibanding kita ya. Dan ini cukup angka yang fantastis dengan 449 desa, kemudian anggaran sekitar 434 miliar. Ini dengan rekor DD tertinggi itu ada di Desa Seborok, Kecamatan Sardang. Desa Seborok. Itu sekitar 1,8 miliar sekian. Sedangkan yang paling kecil di Desa Gedung Dowo, Kecamatan Mojowarno, itu sekitar 685 juta sekian. Ini juga angka yang tidak kecil. Jadi memang betul-betul perlu direncanakan dengan matang. Dalam artian selain pengajuan dokumen administrasi, dana desa ini harus direncanakan dengan akurat terkait dengan rencana kerja ataupun nanti rancangan pelaksanaannya mau seperti apa agar nantinya di pertanggungjawaban ataupun pelaporannya tidak ada kendala apa. Seperti itu mungkin. Terus ke Pak Cokro mungkin, gimana kalau masyarakat awam pengen tahu nih Pak, untuk mendapatkan informasi lebih mengenai dana desa 2025 itu bisa dilihat di mana? Kalau kita sebagai masyarakat umum, artinya bukan sebagai perangkat, bukan sebagai kades, atau sebagai penduduk biasa gitu ya, itu artinya bisa ke kantor desa. Oh, bisa kantor desa ya? Artinya kantor desa itu paling tidak di situ kita akan memperoleh berapa pagu anggaran dana desa yang ada di desa itu, kemudian berapa sudah cair, sudah disalur dalam rekening kas desa, kemudian bisa tanya juga terus nanti sudah belanja untuk pencairan apa saja kayak gitu. Malah bisa detail di situ. Jadi itu biasanya terpampang ya Pak di? Ya, kalau terpampang itu bukan hanya dana desa, tapi APBDes keseluruhan. APBDes itu bisa terdiri dari dana desa, juga ADD, alokasi dana desa yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen, juga pendapatan lain, pendapatan desa misalnya dari bagi hasil pajak, retribusi, mungkin kerjasama dengan pihak ketiga dan lain sebagainya. Termasuk kemarin yang dari Karangsari Pak, BUMDes-nya itu udah bisa profit ya Pak, 70 sekian juta dan terus berkembang. Itu artinya, atau desa ada kerjasama dengan pihak lain dari tanah kas desanya itu misalnya. Kan ada misalnya nanti memperoleh bagi hasil dan seterusnya. Nah itu kan sebagian dimasukkan ke APBDes. Nah itu nanti bisa untuk memperkaya, artinya memperbesar besaran APBDes di desa, tidak hanya dari dana desa saja. Seperti Menganti yang bisa mengelola objek wisata dengan pendapatan yang bagus gitu. Itu dari situ. Ya Pak Cokro, tadi disampaikan bahwa selain dana desa, kita juga ada alokasi dana desa yang kalau tidak salah besarnya 10%, minimal 10% ya Bung ya. Nah kalau dana desa tadi itu untuk mungkin pembangunan segala macam, kalau ADD ini tuh untuk apa Pak? Apakah sama? Apa ada perbedaan secara penggunaannya? ADD ini lebih banyak untuk siltap penghasilan. Ya, artinya untuk penghasilan tetap perangkat desa dan kepala desa. Kemudian BPD, tunjangan BPD, tunjangan kedudukan. Dan sebagian untuk operasional rapat-rapat dan lain sebagainya. Jadi lebih untuk operasional, lebih ke untuk desa ya. Jadi ADD ini untuk operasional, si dana desa ini untuk di dana desa juga ada sekarang baru operasional Pemdes
itu 3%. Ada aturan baru. Kemudian hanya selama ini kesulitan pemerintah desa untuk melakukan rehab renovasi pembangunan kantor desa, itu kan memang tidak diperkenankan untuk menggunakan itu. Nah, sekarang bagi desa-desa yang berstatus sudah mandiri, itu boleh menggunakan dana desa untuk pembangunan atau rehab perbaikan kantor desa 10%. Bisa menggunakan maksimal 10%. Jadi 10% untuk rehab renovasi ya, gitu, kantor itu, ya. desa. Terus Pak, kalau bagaimana cara kita untuk mengelola ADD yang efektif gitu? Kalau pengelolaan ADD relatif lebih efektif menurut saya, karena hampir semuanya sudah by address, dalam arti alamat rekeningnya sudah ada. Ya. Artinya cenderung berasal dari data yang real di pemerintah desa. Lingkupnya kan hanya di pemerintahan desa, tidak sampai ke masyarakat. ADD itu lebih banyak karena untuk misalnya siltap, penghasilan tetap kepala desa dirinci berapa jumlahnya dan lain sebagainya. Nah, ini juga kami siapkan sekarang dan kemarin diluncurkan melalui program aplikasi SIAPD itu agar nanti penggunaan ADD di desa juga berbasis data yang real, termasuk misalnya setiap saat akan menggunakan dana ADD bulanan itu bisa berasal dari printout SIAPD. Oh, dari SIAPD itu udah bisa? Iya, printoutnya mengisyaratkan misalnya besaran siltapnya berapa. Karena setiap bulan atau setiap periode desa itu tidak mesti harus menggunakan besaran siltap yang sama, karena bisa saja mereka dalam posisi yang berbeda. Misalnya kepala desanya kosong, dia statusnya sebagai PJ, maka besaran siltapnya kan akan berbeda. Nah, itu yang diatur di Perpu. Itu. Kemudian seseorang dengan kondisi sedang dikenai hukuman, misalnya hukuman disiplin, itu juga ada besaran. Oh, berarti ada reward and punishment-nya juga ya? Sampai di situ ya, sehingga di SIAPD itu tidak hanya tidak aplikasi jumlah berapa perangkat, tapi ada seperti simpeknya ASN. Ya, itu sedang kita rancang seperti itu, bahkan nanti akan terkoneksitas dengan absen atau presensi. Oh, akan mulai seperti itu, berarti ada kayak... Iya, karena itu masuk bagian dari pengendalian keuangan, kemudian disiplin pegawai, gitu. Sampai nanti seseorang dengan basis pendidikan tertentu memperoleh sertifikat atau keterampilan apa saja yang dimiliki. Nah, bisa saja menjadi dasar penghitungan tunjangan atau kinerja. Seperti itu nggak Pak? Nah, ini Pak Cokro, Pak Arman dan Pak Prapto. Nah, ini lagi ngomongin desa nih Pak. Nah, ini juga kita ada produk Pak dari UMKM kita, karena di podcast Pak De Berbicara ini kita juga berencana ini Pak mempromosikan bagi mereka yang mau UMKM yang mau ikut promo di podcast kita, akan kita tampilkan juga. Ini ada namanya Emping Melinjo AN. Nah, ini produksi dari Umah AN Ambal kalau nggak salah, seperti itu. Mungkin sambil kita cobain juga nih Mas Arman sama. Berarti sampel itu ya Mas? Iya, ini mereka coba promo. Narsumnya dikasih satu-satu. Hah? Narsumnya dikasih satu-satu. Ya, mungkin beli ini. Enggak lah, yang penting artinya karena saya dulu juga punya basis pendidikan kesehatan. Ini kaitannya dengan produk-produk UMKM itu yang pertama satu, ada izin PIRT-nya. Wah, ini udah ada nih. Ya alhamdulillah. Kita ikut dukung lah ya. Terus yang kedua adalah masa kedaluarsa. Masa kedaluarsa ada ini Pak? Ada ya, ada. Kemudian kandungan bahan utama. Karena ini penting. Ya. Kandungan bahan utama. Ya maksudnya ya empeng ya. Tapi kan mungkin tidak mengandung plastik atau apa. Karena gitu. Ini untuk keamanan pangan. Dicoba. Kriuk-kriuknya sampai ke sini. Wah, iya ini. ASMR kayaknya. Gimana? ASMR ya? Iya. Kita coba dulu ya.
Tanya. Ya, sampai sini Mas. Enggak. Iya. Pak Prabto mau nyoba? Nanti aja. Offline katanya. Enak. Ini enak. Jadi di emping melinjo ini kita ada 3 kemasan. Yang pertama kemasan 100 gram aluminium foil. Nah ini harganya cuma 13.000. Yang kedua ada standing pot juga 14.000 dan yang 200 gram itu 16.000. Dan bagi pemirsa yang mau nyoba emping ini, Omah Ain ini beralamat di RT 1 RW 1 Gondang Legi, Kecamatan Ambal, Kebumen. Bagi yang mau order ini nanti bisa mengunjungi Instagramnya di @empingmelinjo _AN atau menghubungi nomor WA 0821 3777 0174. Nah, Sekali lagi Mas. Nomor WA-nya sekali lagi ini ada di 0821 3777 0174. Ini rasanya enak. Tapi kalau misalnya saya mendengarnya sekilas kemudian saya tertarik ingin pesan ke sini bisa nggak? Bisa Pak. BPKP Tinggal order aja. Ntar kita sambungkan ke. Ya misalnya lewat Mas Dedi gitu. Oh siap, bisa Pak. Oke. Jadi ini adalah salah satu upaya kita Pak. Ya. Bagaimana podcast ini tidak hanya ngomongin tentang keuangan dan pendapatan daerah, tapi juga siapa tahu bisa mengangkat mereka bisa lebih baik lagi. Ya menjadi jalan rezeki lah ya. Oke, amin. Jadi upaya kita untuk menanggulangi kemiskinan itu bisa saling bersinergi. Jadi BPKPD nggak ngomongin duit doang, tapi mencoba membantu mereka juga yang ingin berkembang seperti itu. Jadi mungkin kalau Pak Cokro juga punya UMKM atau punya teman bisa Pak dipromosiin di sini. Terima kasih. Dan selanjutnya Pak, harapannya Pak terkait dengan dana desa ini pengelolaannya seperti apa ke depan dan ADD Ya. dari Pak Cokro? Harapan pengelolaan dana desa baru saja hari kemarin kita kan diundang oleh Pak Gubernur nih, dari seluruh kabupaten se-Jawa Tengah. Itu namanya ada event kolosal menurut saya karena beliau mengundang 7.810 kepala desa di Jawa Tengah. Se-Jawa Tengah itu? Se-Jawa Tengah. Kita juga mengirimkan 449 desa. Kecuali yang pamit tidak bisa hadir karena sakit atau merawat orang tua atau keluarganya. 8 orang Kebumen yang tidak hadir. Berarti kan cukup bagus kehadirannya. Di sana kita bertemu dengan seluruh kepala desa di Jawa Tengah. Dari Kabupaten Kebumen hadir Pak Sekda mewakili Ibu Bupati karena masih ada tugas di luar kota. Kemudian dari PMD saya sendiri dan dari Inspektorat hadir Pak Purbo. Nah, itu di sana diamanatkan bahwa ada forum namanya Sekolah Desa Anti Korupsi. Persoalan terbesar atau momok bagi pengelolaan dana desa karena jumlah yang besar itu adalah kan adanya kemungkinan terjadi penyelewengan, baik sengaja maupun tidak sengaja karena ketidakpahaman aturan. Untuk itu kita diminta untuk koordinasi bahwa kuncinya adalah kita taat sesuai aturan dan jangan gunakan yang bukan hak kita. Intinya begitu, pesan moralnya. Nah, kalau dua-duanya itu sudah dipegang, maka kita bekerja sesuai aturan saja dan ambil atau digunakan yang menjadi hak kita. Jadi yang lain, kalau itu hak misalnya pihak ketiga atau bagi pekerja itu ya mestinya diserahkan. Karena korupsi itu konsepnya kan tidak memandang berapa jumlahnya. Jadi ya barangkali ini juga sesuai syariat agama. Dari Pak Prabto mungkin ada harapannya terkait dana desa? Terkait dana desa ini ketika digunakan itu semoga sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, sesuai dengan PMK dan juga ketentuan di Permendesnya. Dari Pak Arman ada tambahan? Ya, kalau terkait dengan dana desa dan ADD, khususnya kami yang kebetulan secara aturan di ketepatan anggaran ya gitu saja ya. Secara ini kan DD hanya lewat saja, tapi harapannya untuk
memperlancar baik itu mulai proses pengusulan sampai dengan realisasi. Desa tadi sudah disampaikan ikut proaktif dalam artian tidak hanya menunggu instruksi ataupun arahan dari dinas terkait, tapi juga ikut memperhatikan beberapa baik itu informasi ataupun sosialisasi dari pemerintah ataupun dinas terkait, dan juga terkait dengan penggunaannya betul-betul dapat tepat sasaran dan juga tepat waktu, karena penggunaan baik itu ADD itu kan sebetulnya ada periodenya. Jadi tidak dalam artian seperti DD lah, untuk tahap pencarian ada 2 kali, kan tetap harus memperhatikan periode baik itu pencairan terus pertanggungjawabannya. Nah, ini juga sama, terutama ADD juga yang sumber dananya dari APBD, maka ada tuntutan juga pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana APBD. Jadi harapannya penggunaannya betul-betul direncanakan dengan baik, akurat, dan juga tepat sasaran, serta pengawasannya juga lebih ketat lagi selain dari SKPD teknis dan juga dari desa. Itu saja, Mas. Oke, ya itu tadi pemirsa pembahasan singkat kita mengenai DD dan ADD, dana desa dan alokasi dana desa. Harapannya semoga dengan perencanaan yang baik, dengan penggunaan yang baik, transparan dan akuntabel, baik dana desa maupun alokasi dana desa dapat membantu Kebumen dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Dan harapan kami semua tidak ada permasalahan mengenai dana desa dan ADD di Kabupaten Kebumen. Mungkin itu podcast singkat kita pada kesempatan kali ini. Pak Cokro, Pak Prapto, Pak Arman, terima kasih sudah bisa hadir. Dan jangan lupa bagi pemirsa untuk tetap ikuti podcast kita, karena setelah podcast ini nanti akan ada kuis. Kuisnya nanti apa? Ada di Instagramnya BPKPD seperti biasa. Nanti tinggal dijawab saja pertanyaannya, dan pastikan sudah subscribe akun YouTube BPKPD, karena nanti akan ada hadiah menarik bagi pemirsa di rumah apa dimanapun yang berada yang beruntung. Mungkin mewakili kru yang bertugas pada kesempatan kali ini, saya Dedi Prayogi, Pak Cokro Aminoto, Pak Prapto, dan Mas Arman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.